Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami di channel YouTube Libras Channel. Para subscriber kami yang saya sayangi maupun para penonton video kami yang belum subscribe, perkenalkan pada kesempatan siang ini saya akan sedikit mengulas perjalanan kami dari Boyolali. Boyolali ini terletak di Provinsi Jawa Tengah, terkenal dengan julukan kota susu karena daerah ini merupakan sentra penghasil susu di Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kali ini perjalanan kita mulai dari Pasar Sunggingan. Pasar Sunggingan ini cukup terkenal juga. Kalau orang Jawa biasa berparikan, salah satu contoh parikannya Boyolali Kidul Sunggingan, uwong lali ora kelingan. Nah, itulah kearifan lokal suku Jawa ya. Untuk hiburan kita berparikan. Nah, di depan sana ini salah satu ikon dari kota Boyolali, adalah patung Arjuna Wijaya. Ini berupa patung wayang Arjuna yang mengendarai kereta dengan banyak kuda ya. Nah, ini perjalanan cukup lengang ya, tidak terlalu ramai kan. Nah, ini depan ini adalah patung susu tumpah ya. Patung susu tumpah, tadi susu ditumpahkan dari can atau tangki ya. Nah, ini adalah situasi kota Boyolali yang memiliki moto atau semboyan tersenyum, tertib, elok, rapi, sehat, nyaman untuk masyarakat. Di daerah Boyolali ini banyak sekali ikon-ikon kota yang bisa dikunjungi. Nah, kalau sebelah kanan nanti kita akan lihat kompleks perkantoran pemerintahan dari Kabupaten Boyolali. Sudah kita lewati. Nah, sebelah kiri ini merupakan sirkuit Boyolali. Ini sirkuit walaupun kecil tapi cukup ramai, tapi karena ini di era pandemi mungkin agak berkurang keramaiannya dan intensitas kegiatannya. Perjalanan dari Boyolali ini nanti kita akan menuju ke Jawa Timur. Kita akan berziarah ke makam Maestro Campursari. Sebutannya Mas Didi Kempot itu The Good Father of Broken Heart ya. Jadi karena lagu-lagu yang beliau ciptakan dan nyanyikan itu mengisahkan rasa sedih karena ditinggalkan kekasih. Kami sangat mengidolai beliau ya, jadi kami sekeluarga ini akan berziarah ke Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Ngawi di Desa Majasem ya. Kita untuk menghemat perjalanan, menghemat waktu, kita akan melewati tol dari Solo ke Kertosono Jawa Timur sana ya. Ini adalah pintu masuk tol Colomadu. Ini belum lama juga diresmikan. Untuk perjalanan ini saya sedikit bercerita bahwa kita nanti akan melewati beberapa kabupaten ya, yaitu di Kabupaten Sragen dan Ngawi, Magetan, Karanganyar, dan sedikit Sukoharjo dan kembali ke Boyolali. Insya Allah kita juga akan menziarahi Presiden RI yang kedua, yaitu Haji Muhammad Soeharto yang kita kenal dengan nama sebutan populer beliau The Smiling General, karena memang beliau senyumnya sangat berkarisma sekali ya.
Insya Allah dua tempat ini nanti kita kunjungi, mudah-mudahan waktunya bisa mencukupi. Jadi ini tol masih sepi ya, karena ada aturan pembatasan pergerakan orang dan juga pergerakan alat-alat moda transportasi. Dan nanti di perjalanan ini saya bersama kakak saya, bersama istri, anak, dan keponakan ya, ini semuanya mengikuti orang tuanya, menyukai lagu-lagu Didi Kempot yang sangat melukiskan perasaan hati. Nah, sebelah kiri ini kita masih banyak melihat hamparan sawah, rumpun padi menghijau ya. Jadi di Kabupaten Sragen merupakan daerah lumbung padi nasional ya. Kalau di Jawa Tengah kalau tidak salah ini sebagai penghasil padi terbesar kedua setelah Kabupaten Grobogan. Ya, di tengah industrialisasi di mana mungkin desa menjadi berubah peruntukannya, dibangun pabrik, tetap daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah yang diperuntukkan untuk sektor pertanian masih tetap dijaga, dirawat untuk menghasilkan padi untuk kita konsumsi, dan semoga kita nanti juga bisa swasembada pangan lagi seperti di era tahun 80-an. Tol ini adalah rute Dendels kalau nggak salah ya. Ini sebagai pengganti untuk jalur Pantura yang dari Semarang menuju ke selatan, lewati Salatiga, Boyolali, kemudian ke daerah Sukoharjo, Sragen, dan sampai di Kertosono, mungkin nanti sambung ke Surabaya. Dan kita saat ini sudah sampai di Kabupaten Ngawi ya. Itu sepertinya di depan itu adalah ikon gading ya, gading emas. Ini nampak kotanya bersih ya, bersih dan jalanan lebar. Ini tentunya meningkatkan kenyamanan kita berkendara karena tidak macet ya. Nah, ke kiri kanan perjalanan dari Ngawi ke Desa Majasem ini kita masih disuguhi dengan pepohonan yang rindang. Tentunya ini sangat membuat kita nyaman ya, mata kita tidak cepat ngantuk ya, karena kalau di tol tanpa ada pepohonan tentu penglihatan kita melihat beton gitu ya, gitu menjadikan mata capek, ngantuk, dan itu sangat berbahaya sekali. Almarhum Didi Kempot atau nama asli beliau adalah Didi Prasetyo. Ini mengapa dimakamkan di Majasem, karena menurut keterangan beliau memiliki wasiat ketika meninggal ingin dimakamkan di dekat putrinya yang pertama yang telah mendahului. Putri beliau bernama Lintang. Sama dengan channel ini sebetulnya kan akronim dari Lintang, Bram, dan Sena. Anak saya yang pertama perempuan saya beri nama Lintang, atau dalam bahasa Indonesia artinya bintang. Jadi jalannya mulus. Nah, nampak di depan itu adalah Gunung Lawu ya, salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah yang menjadi objek bagi para pecinta alam untuk melakukan pendakian. Ini kita tidak lama lagi akan sampai di makam beliau di Desa Majasem.
karena musimnya musim kemarau, jadi mungkin di beberapa wilayah kita mengalami kekeringan. Tapi di sini sepertinya masih ada hujan, walaupun mungkin intensitasnya tidak terlalu sering. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam sang maestro. Nah, di depan dipasang spanduk besar makam sang maestro Campursari Didi Kempot. Nampak para warga sekitar menjajakan souvenir ya, dan ada juga yang menjual bunga untuk ziarah tabur bunga. Kita mengisi buku tamu, pernah berkunjung di sini alhamdulillah, walaupun dalam masa sebelumnya saya belum pernah sempat bertemu langsung, bertatap muka dengan beliau. Hari ini saya berkesempatan, namun rasa-rasanya karena lagu-lagunya itu masih sangat mengena sampai sekarang, jadi terasa dekat walaupun tidak bertatap muka. Kita akan memasuki Cungkup ya, kalau orang Jawa bilang Cungkup, makam beliau yang di sini sedang dibangun pagar, sehingga ini meningkatkan kenyamanan orang berziarah, dan mungkin mudah-mudahan meningkatkan kekhusyukan untuk mengirim doa kepada beliau. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala-segala salah dan khilafnya, dan semoga apa yang telah beliau lakukan ya demi melestarikan kebudayaan Jawa, lagu-lagu Jawa itu bisa terus lestari sebagai salah satu budaya yang wajib kita lestarikan. Mas Didi Prasetyo itu merupakan salah satu putra dari pelawak kondang Mbah Haji Hadi Wiranto, atau terkenal dengan sebutan Ranto Gudel. Beliau juga merupakan ayahanda dari pelawak Sri Mulat. Mungkin teman-teman pernah, mungkin sudah jadi semua sudah tahu, beliau merupakan adik dari Mas Mami Prakosa yang identik dengan rambutnya yang dibuat cat ya, kayak kepodang. Beliau memiliki bakat melawak, sementara Mas Didi ini bakatnya di dunia tari suara. Kita membeli sedikit souvenir. Ini gantungan kunci dan kaos ya, sebagai kenang-kenangan kita pernah berkunjung ke makam beliau. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga kami bertemu dengan Mas Kuncung Majasem. Mas Kuncung Majasem ini juga merupakan salah satu pencipta lagu Campursari. Lagunya sudah beberapa yang hits ya, beliau seorang YouTuber juga ya, dukung channelnya di Kuncung Majasem. Lagu-lagunya perlu kita dukung ya, karena hampir
tidak jauh beda dengan lagu-lagu yang dilantunkan, diciptakan oleh Mas Didi Kempot. Kita rencana ini akan sholat di masjid yang beliau bangun, tepatnya di sebelah rumah beliau, dan bila memungkinkan kita juga akan bersilaturahmi ke rumah istri beliau. Nah, nampak di sebelah kanan itu adalah rumah beliau di Ngawi, Jawa Timur. Kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur dulu di sini. Ya, karena memang mungkin waktunya sudah sangat sore ya, kita khawatirnya tidak bisa mengunjungi makam dari Presiden RI yang kedua, Haji Muhammad Soeharto. Jadi kita tidak bersilaturahmi ke istri beliau. Kita lanjutkan perjalanan kembali ke Jawa Tengah, di daerah Karanganyar, pemakaman Haji Muhammad Soeharto, yaitu Astana Giri Bangun. Perjalanan ini kita akan tembus ke daerah Magetan ya, itu Gunung Lawu nampak besar sekali karena ini kita berada di sisi timur Gunung Lawu. Kalau saya lihat dari aplikasi, perjalanan ini membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam untuk sampai di Astana Giri Bangun. Mudah-mudahan nanti kita sampai dan belum ditutup. Ini kita berpacu dengan waktu. Saat ini kita juga sudah sampai di jalan utama jalur Karanganyar ke Magetan, melewati jalur Sarangan, Cemoro Sewu, dan sebutan daerah di sana itu tempat Grojogan Sewu. Nah, sebelah kiri jalan ke Logo Sarangan. Nampak cuman di sini banyak bangunan ya, bangunan orang berjualan, tapi tidak mengurangi keelokan, keindahan Logo Sarangan dari atas. Hampir sama jalur ke puncak ya, Bogor. Ada sate kelinci, jualan jagung, mie, kopi. Nah, itu cocok sekali di kondisi cuaca yang dingin seperti ini. Nah, nampak di bawah sana itu adalah Logo Sarangan.
Ini adalah jalur Cemoro Sewu Sarangan. Ini merupakan jalan tembus yang dibuat agak cukup landai ya, jadi tidak terlalu menanjak. Jadi kalau kondisi jalan yang terlalu curam kan cukup membahayakan. Kalau kita berwisata dan melewati jalur-jalur yang menanjak dan turunan yang curam, kondisi kendaraan harus kita pastikan dalam kondisi yang prima, rem segala macam itu benar-benar dilakukan pengecekan agar kita selamat sampai tujuan. Jalannya kelokannya cukup menantang ya, kita harus selalu ekstra hati-hati ya. Tadi saya sebutkan sempat lupa nama daerahnya. Nah, nanti kita akan melintas perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah, perbatasan dari Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah, dan kita juga akan melewati objek wisata yang terkenal Grojogan Sewu, itu di Tawangmangu. Jadi di Kabupaten Magetan ini juga banyak objek wisata yang bisa kita kunjungi. Di Ngawi juga ada Museum Purbakala, Trinil. Kalau di Seragen ada Sangiran. Ini adalah perbatasan Tugu Gapura, perbatasan antara Magetan dan Karanganyar. Nah, kita sudah menginjak di Karanganyar. Barusan adalah di daerah ini adalah Sakura Hills. Ini cukup ramai juga. Ini Cemoro Kandang ya. Ini salah satu spot pengunjung untuk berfoto-foto, menikmati pemandangan di bawah sana kota Karanganyar. Ini sedang gerimis. Kita tidak lama lagi, sekitar 20 menit akan sampai di Astana Giribangun yang tidak berjauhan dengan Astana Mangatek. Astana Mangatek merupakan makam dari Trah Mangkunegaran, di mana Ibu Tien Soeharto
merupakan salah satu trah keturunan dari Mangkunegaran. Di bukit itulah, Bukit Mangatek kalau tidak salah, dibangun Astana Giribangun untuk makam keluarga Bapak Soeharto. Alhamdulillah kita sampai dan bisa mendoakan beliau mudah-mudahan ditempatkan di tempat terbaik di surganya Allah, diampuni segala khilaf dan dosa-dosanya, dan kita selalu kenang beliau sebagai bapak pembangunan atas jasa-jasa dalam mengisi kemerdekaan maupun dalam masa-masa perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari Belanda dan Jepang. Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam 5:24. Kita arah pulang melewati Jalan Metese, Karanganyar, dan